Sobat BW, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di BW Lounge. Kita masih meneruskan pembahasan mengenai barang KW. Sobat, apakah Anda tahu mana saja negara yang diserbu oleh barang-barang KW? Kita tahu ada cukup banyak negara yang diserbu barang KW. Tapi ternyata Indonesia yang jumlah penduduknya terbesar nomor 4 di dunia itu adalah pasar paling besar dari barang KW. Luar biasa. Indonesia cuma negara nomor 4 yang jumlah penduduknya terbesar. Ada Cina, ada India, ada Amerika, baru Indonesia. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Cina juga diserbu oleh barang KW? Nah, data menunjukkan sesuai informasi, kalau Anda googling, itu ternyata justru produsen terbesar barang-barang KW justru dari Cina. Pertanyaan reflektifnya adalah, kalau begitu jangan-jangan Indonesia itu orangnya memang banyak yang kepengen bergaya. Lifestyle-nya itu yang menyebabkan akhirnya kita ini diserbu tanpa henti, tanpa jeda oleh barang-barang KW. Apalagi ada joke yang mengatakan Indonesia adalah salah satu surga para penyelundup, karena penyelundupannya bisa terjadi dari dan di seantero Nusantara ini. Apalagi yang menarik dari barang KW ini, ada data yang menunjukkan ternyata jumlah kerugiannya itu luar biasa dahsyatnya. Data dari satu lembaga yang mengkhususkan dirinya pada anti pemalsuan, itu tahun 2014 saja sudah mengatakan jumlah kerugiannya itu mencapai 65,1 triliun. Saya menduga sekarang jangan-jangan sudah lipat 2, lebih dari 100 triliun kerugian itu. Dan yang paling mengerikan, ada kerugian yang tidak bisa dinilai dengan uang secara serta-merta. Kalau yang dijadikan KW itu ternyata barang-barang yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan kita, wow, itu kerugiannya bisa luar biasa. Kebayang nggak sih kalau ada obat palsu? Kebayang nggak sih kalau ada kosmetika palsu? Dan jumlahnya itu, coba googling saja, misalnya kosmetika, perempuan menjadi korban paling besar dari barang-barang KW ini di bidang kosmetika. Begitupun di bidang fashion. Nah, yang paling menarik adalah seolah-olah ada infrastruktur yang mendukung pemalsuan ini, bukan hanya sekedar kerugiannya. Anda tahu, Sobat BW, apa itu kira-kira? Nggak kebayang, ternyata ada sekitar 20.000 akun Instagram yang memposting 14 juta lebih barang palsu. Jadi dunia maya ini seolah-olah menyerbu labirin dengan barang-barang palsu yang luar biasa. Jadi kalau tiba-tiba Anda mendapat postingan, dan postingan itu barang-barang bermerek tertentu, belum tentu barang-barang itu asli. Jangan-jangan itu bagian dari 14 juta barang-barang palsu yang diposting melalui lebih dari 20.000 Instagram. Nah, itu artinya apa? Sekarang kita ini semakin rumit karena barang palsu itu hadir, merebak, menyelinap di hampir seluruh kehidupan kita. Nah, sekarang pertanyaan lanjutannya misalnya, Sobat BW, Anda tahu nggak barang-barang palsu yang paling dicari? Atau barang-barang asli yang paling dicari? Saya mau sebut beberapa. Merek dagang Supreme, Ray-Ban, Vans atau Vans ya untuk sepatu, Oakley, beberapa merek jam tangan, sebut aja Patek, Piquet. Itu adalah barang-barang palsu yang paling banyak dicari. Di sisi lainnya juga ternyata ada barang asli yang juga paling banyak dicari. Tadi sudah disebut salah satunya adalah sepatu Vans. Saya hampir lupa, ternyata Ray-Ban itu juga barang palsunya paling banyak dicari. Walaupun barang aslinya juga banyak dicari. Nike, Converse, Gucci, Supreme, Rolex, itu barang-barang asli yang banyak dicari. Jadi ada barang palsu yang paling banyak dicari dan ada barang asli yang paling banyak dicari. Nah, dari data yang tadi itu ternyata Ray-Ban menduduki posisi kedua tuh, barang palsu yang paling banyak dicari,
dan barang asli yang paling banyak dicari. Nah, saya mau bilang, dari semua barang yang tadi disebutkan, itu sebenarnya barang-barang yang melekat di tubuh kita. Dari mulai tangan, kaki, ikat pinggang, tas, dan semuanya bicara soal fashionable. Selamat datang orang-orang bergaya, dan inilah wajah palsu penuh sandiwara yang hari ini mengepung kita semua. Sobat DW, apakah Anda tahu kira-kira apa ya paling banyak palsu? Yang benar dapat voucher, nanti Anda jawab ya. Tapi memang harus dijawab sekarang. Jadi ada data yang menarik. Ternyata barang yang paling banyak dipalsu, yang paling teratas itu justru tinta. Dan kita tahu itu berkaitan dengan kegiatan perkantoran dan mungkin sebagiannya dipakai oleh kalangan milenial yang masih mahasiswa. Tapi di angka di bawahnya, di urutan di bawahnya, itu berkaitan dengan fashion, terutama pakaian dan segala produk yang berkaitan dengan kulit. Tas kulit, ikat pinggang kulit, pokoknya semua yang berkaitan dengan kulit. Nah, yang paling mengerikan itu adalah pemalsuan itu juga ternyata prioritas ketiganya itu pada obat-obatan dan kosmetika. Itu yang menarik. Jadi, itulah ranking dari barang-barang KW yang banyak dipilih. Nah, kalau ini kemudian kita peras lagi sebenarnya, siapa yang paling dirugikan? Ya kalau dilihat secara umum pasti produsen yang memproduksi barang-barang asli. Dia pasti dirugikan. Yang kedua sebenarnya, yang paling dirugikan adalah korban dari pemalsuan sendiri. Korban dari pemalsuan itu sendiri. Atau kalau ya orang itu secara sadar membeli barang murah KW itu, ya pasti dia sendiri yang kena. Nah, yang paling mengerikan kalau dia kemudian bukan untuk bergayanya, tapi gara-gara obat dan kosmetika itu ada dampak yang paling dahsyat terhadap kesehatannya. Nanti kita bahas itu. Nah, yang ketiga, sebenarnya yang paling dirugikan juga pemerintah. Jadi kerugian itu meliputi produsen, pemakai, konsumennya, juga pemerintah. Kenapa pemerintah rugi? Ya dia nggak bisa bayar, dia nggak bisa mendapatkan pajak yang lebih banyak. Karena barang-barang itu sebagiannya juga selundupan dan dijual dengan sangat murah dan sangat tidak mungkin itu dijual bebas dan kita bisa menarik pajak. Mari kita lihat lagi. Kalau yang paling dirugikan dari tiga, sebenarnya yang nomor 2 ini, yang pemakai itu, siapa sih yang paling dirugikan? Ternyata milenial yang paling dirugikan. Ada data yang menarik, ini berkaitan dengan satu hasil survei. Obat-obatan dan kosmetika, itu yang paling banyak menggunakan, terutama kosmetika adalah siswi-siswi. Jadi kalangan milenial, 57,9% kalangan milenial, terutama perempuan, itu kebanyakan punya masalah dengan kulitnya dan menggunakan kosmetika palsu. Obat jerawatnya lah palsu, kepengen putih lah, kemudian pemutihnya palsu. Dan Anda tahu akibatnya luar biasa. Saya googling dan ada sebuah informasi yang tadinya ingin cepat menjadi putih. Saya nggak tahu, padahal yang ada kan hitam manis, bukan putih manis kan sebenarnya. Tapi sekarang juga banyak yang putih manis ya. Tapi peribahasanya kan yang ada hitam manis. Malah kemudian kalau putih pucat. Tapi orang sekarang kebanyakan kepengen jadi putih. Seolah-olah hanya orang putih saja yang manis. Padahal putih dan hitam sama-sama mempunyai hak untuk menjadi manis kan. Nah, dari situ kemudian yang paling menarik jadi milenial, anak muda, terutama kaum perempuan adalah korban terbesar dari barang-barang KW. Saya khawatir sebagian dari mereka secara sadar dan sengaja mengorbankan dirinya untuk menjadi bagian dari korban karena membeli barang-barang yang dia sudah tahu itu KW tapi dipakai juga. Nah, yang mesti dilindungi nanti adalah orang-orang yang tidak mengetahui bahwa barang-barang ini adalah barang-barang KW. Karena penjualnya, tradingnya atau tradernya itu mengatakan ini barang-barang asli. Jadi terjadi proses penipuan di situ. Apalagi yang paling menarik di situ? Nah, teman-teman, hari ini sensitivitas kita untuk melawan barang-barang palsu ini masih rendah. Padahal yang paling dirugikan itu sebenarnya selain tadi sudah disebut kaum milenial, terutama kaum perempuannya, golongan perempuannya. Sebenarnya kita yang menggunakan barang-barang palsu itu sedang menipu diri sendiri. Jadi kita sebenarnya sedang memasang topeng, memanipulasi diri dan secara diam-diam sengaja mau menjadi korban dan dikorbankan. Jadi menipu diri sendiri yang tidak menyebabkan kita menjadi diri sendiri itu justru terjadi. Nah, bagian yang kedua, ternyata sekarang ini akibat menggunakan barang-barang KW yang memberi barang-barang itu dengan murah,
justru kita harus membayar jauh lebih mahal karena dampak yang timbul dari obat dan kosmetika palsu itu menyebabkan kita harus beli berobat, dan berobatnya itu jauh lebih mahal ketimbang barang KW yang kita beli. Maksudnya mau jadi cantik tapi menjadi jelek sekali. Itu yang kejadian. Jadi kita harus bijak, jangan membeli semua barang murah seolah-olah berkualitas. Itu poin yang menjadi menarik. Nah, nanti saya akan ajak Sobat BW untuk menjelajah di isu yang lain berkaitan dengan barang KW ini. Apa sih yang bisa melindungi kita dari persoalan barang-barang KW berikut seluruh dampak? Sobat BW yang sekarang jadi soal tuh gini, menghadapi serbuan barang-barang KW itu apa sih yang bisa dilakukan? Saya usul ada beberapa langkah sebenarnya bisa dilakukan. Bagian pertama sebenarnya membangun dulu nih kesadaran kita tuh mau nggak untuk ngecek atau tidak mau menggunakan atau membeli barang-barang KW. Itu dari diri sendiri dulu tuh. Kalau nggak ada kesadaran di situ dan kita memang mau mengorbankan diri menggunakan barang-barang palsu demi fashionability kita supaya keren, supaya gaya gitu, ya itu beda. Tapi kalau orang-orang yang ingin mengatasi supaya dia tidak dibohongi oleh pelaku-pelaku usaha yang menjual barang-barang palsu, ada beberapa langkah. Langkah pertama adalah, bagian pertama itu kesadaran dari kita sendiri bahwa kita nggak mau pakai barang palsu. Kita tidak mau memalsukan diri kita, memakai topeng-topeng yang tidak perlu supaya menarik, tapi kemudian bertopeng kepalsuan. Tidak ada hal yang menarik yang dapat digunakan kalau kita hanya menggunakan topeng-topeng kepalsuan. Sebaiknya tidak menggunakan barang. Terus yang kedua, langkahnya itu adalah kita harus tahu detail. Kalau beli barang sesuatu, barang palsu itu biasanya punya kelemahan di detail. Kalau tas, perhatikan misalnya resletingnya, perhatikan juga misalnya ada nomor registrasinya atau tidak, perhatikan packingnya, perhatikan detail di ornamennya. Biasanya itu ada masalah di situ. Percayalah, kepalsuan akan bisa dan sangat mungkin ditemukan kalau kita detail. Terus apalagi yang bisa dilakukan? Nah, ada yang menarik ini. Ternyata sekarang sudah muncul berbagai akun yang didedikasikan memang untuk mencari tahu apakah memang ada kepalsuan di barang-barang tertentu. Bahkan ada akun-akun tertentu yang kemudian khusus melototin selegram yang punya hobi menggunakan akun-akun palsu. Anda tuh bisa cek itu. Atau kalau Anda ingin membeli barang dan Anda tidak begitu yakin, itu sekarang sudah mulai muncul di Instagram. Searching saja, misalnya ada merek tertentu, misalnya saja fosil palsu yang ada di Instagram, itu akan muncul tuh iklan-iklan yang biasa digunakan untuk menjual barang-barang palsu. Jadi dengan begitu sebenarnya sekarang cukup keren nih, ada berbagai upaya dari masyarakat, kalangan milenial juga, yang mencoba membuat akun-akun tertentu yang akan menunjukkan ada barang-barang palsu di situ. Nah, bagaimana peran dari negara di situ? Ternyata kalau kita baca undang-undang mengenai konsumen, itu ada yang menarik itu. Undang-undang ini adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Apa yang menarik? Negara harus membentuk apa yang namanya Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Lembaga swadaya masyarakat juga ada yang sudah membentuk badan semacam ini. Anda mungkin masih ingat dengan, atau ini sengaja diperkenalkan, Yayasan Lembaga Konsumen. Itu adalah lembaga yang mendedikasikan dirinya untuk melindungi kepentingan konsumen, termasuk kepentingan konsumen dari serbuan barang-barang KW. Nah, selain itu juga ada sebenarnya namanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Jadi ada Badan Perlindungan Konsumen Nasional, ada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Jadi kalau ada sengketa di antara pelaku usaha dan konsumen, itu ada yang namanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ada juga YLKI. Kita juga mungkin bisa melibatkan BPOM. Teman-teman, mudah-mudahan nanti ya, suatu ketika kita punya kesempatan. Ini tidak janji, kayaknya kalau kita dalemin, kita belejetin lebih jauh lagi, mungkin kita akan harus ketemu orang-orang itu ya, atau lembaga-lembaga itu. Akan diusahakan seperti itu. Ada juga sekarang sebenarnya satu kelompok lawyers
public interest lawyers itu yang mengkhususkan diri kepada sengketa-sengketa yang berkaitan konsumen. Mungkin suatu ketika kita akan cari tahu, ada beberapa teman-teman saya yang memang punya concern dan fokus pada isu-isu konsumen. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan bisa mengundang mereka. Sobat BW, akhirnya kita sampai di ujung acara. Mudah-mudahan ada hikmah, ada inspirasi yang Anda bisa dapat dari BW Lounge ini. Dan kita akan jumpa di video-video selanjutnya dari BW Lounge. Jangan lupa Anda share jika Anda merasa bahwa video ini akan ada banyak gunanya untuk melawan kepalsuan dan pemalsuan. Jangan lupa juga kalau Anda like, tulis like-nya. Bisa juga Anda membuat komen kalau ada yang penting Anda komentari, dan tentu saja subscribe-nya. Bambang Wijoyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.